Halo semuanya, balik lagi di channel Mr. Chibi 25. Nah, apa kabarnya teman-teman? Channel ini membahas tentang manga ataupun anime sensei ya, mulai dari alur cerita, fakta menarik, dan juga profil karakter. Untuk video kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita manga The Next Dimension chapter 86 sampai 88 karya Masami Kurumada. Bagi teman-teman yang mau mensupport channel ini, bisa dengan mensubscribe dan juga mengaktifkan lonceng pemberitahuan agar saya lebih semangat dalam membuat konten. Nah, kalau begitu kita mulai saja pembahasannya. Odysseus berhasil membawa jiwa Ox dari dunia bawah kembali ke tubuhnya di kuil Taurus. Ia memuji Ox karena mati suri dalam keadaan berdiri. Karena mati ketika menghentikan musuh sangatlah mengagumkan menurut Odysseus. Odysseus juga bertanya siapa yang melakukan hal tersebut kepada Ox. Ox menjawab itu ulah Suikyo. Ia lalu memberitahu Ox bahwa Suikyo adalah Sen sejati. Dia berpura-pura mengkhianati Athena dan bergabung dengan tentara Hades untuk mengelabui para Sen. Karena bisa saja musuh yang sebenarnya adalah Odysseus, ucapnya kepada Ox. Namun Ox menjawab bahwa Odysseus sedang bercanda. Odysseus memberitahu Ox bahwa ia dibangkitkan untuk membunuh Athena. Tujuan Odysseus membawa Ox kembali dari sungai Acheron untuk menanyakan apakah Ox mau membantunya atau tidak. Mendengar pertanyaan tersebut, Ox seolah tak percaya karena ketika Odysseus masih hidup, ia dipenuhi dengan rasa keadilan. Odysseus pun selalu mengorbankan hidupnya untuk sang tuari. Odysseus kembali menegaskan apakah Ox mau membantunya atau tidak. Bagi Ox, Odysseus adalah orang yang sangat ia hormati. Ia pun berhutang banyak kepadanya. Namun, Ox tidak bisa membiarkan siapapun menyakiti Athena sehingga jawabannya adalah tidak. Odysseus menantang Ox untuk membuktikan ucapannya dengan tindakan. Jika Ox tidak bisa, ia akan melewati kuil Taurus dengan mudah. Seolah diremehkan sebagai seorang Sen emas, Ox lalu mencoba menyerang Odysseus, namun tiba-tiba lengan kiri Ox patah. Ox kaget kapan Odysseus melakukan serangan tersebut. Namun menurut Odysseus, ia tidak menyerang Ox, ia hanya membangkitkan cedera masa lalu Ox yang pernah ia rasakan. Bagi Ox, ia adalah Sen emas Taurus yang mengabdi kepada Athena. Bahkan jika tubuhnya harus hancur, ia tidak akan mengkhianati Athena. Odysseus berharap lebih dari Sen emas Taurus seperti Ox. Ia kemudian mengangkat tangannya untuk sebuah kebangkitan. Ia lalu membangkitkan kembali rasa sakit pada tubuh Ox. Odysseus pernah menyembuhkan semua luka dan penyakit Ox yang ia derita selama menjadi calon Sen. Karena Ox menentang Odysseus, rasa sakit dari luka lama Ox dibangkitkan kembali secara sekaligus ke dalam tubuhnya. Tubuh Ox mengalami rasa sakit yang luar biasa. Ia seperti orang lumpuh yang kehilangan kekuatannya karena luka masa lalu Ox menyerangnya secara sekaligus. Odysseus kembali bertanya lagi, maukah Ox meninggalkan Athena dan bergabung dengannya? Jika Ox mau melakukannya, Odysseus akan menyembuhkan semua rasa sakit sehingga ia tidak akan menderita. Namun Ox tetap menolak dan Odysseus pun menidurkannya. Sun sampai di kuil Ophiuchus. Ia menemukan Shiryu tertidur. Sun lalu mendekati dan mencoba membangunkan Shiryu. Saat terbangun, Shiryu baru sadar bahwa seluruh luka yang ia derita di tubuhnya akibat pertarungan telah sembuh total. Efek tidur dari kuil Ophiuchus kepada Sun, Shiryu, Ikki, dan juga Hyuga tidak terlalu berdampak karena aliran waktu mereka berbeda, sehingga para Sen penunggu bisa bangun lebih cepat dibanding para Sen emas yang terkena dampak cukup kuat. Sun dan Shiryu pun bergegas untuk ke tempat Athena berada. Odysseus setelah sampai di kuil Gemini, ia mencoba membangunkan Kain. Namun yang bangun adalah sifat jahatnya yaitu Abel. Saat Abel terbangun dan melihat sosok Odysseus, ia sangat senang karena sudah menunggunya sejak lama. Abel berharap bisa bekerja sama dengan Odysseus untuk membunuh Athena. Jika mereka bergabung, tidak ada seorang pun di bumi ini yang akan menandingi kekuatan mereka menurut pendapat Abel. Ia pun mengajak Odysseus untuk menguasai Sanctuary bersama-sama. Namun respon Odysseus bukanlah respon yang baik kepada Abel. Odysseus menanyakan kepada diri Abel siapa dirinya sebenarnya. Karena sejak Abel kecil, ia merasakan di dalam tubuh Sen Gemini terdapat dua jiwa yang setiap jiwa memiliki kepribadian masing-masing. Ketika masih kecil, gejalanya tampak tidak begitu jelas. Tetapi setelah kematian Odysseus, dua kepribadian tersebut tampaknya menjadi lebih jelas. Odysseus bertanya siapakah Gemini yang sebenarnya, apakah ia kepribadian yang baik atau kepribadian yang jahat. Beberapa tahun yang lalu saat Sen emas Gemini masih kecil, Odysseus melihat Kain sedang melihat tanaman yang layu. Ia menangis karena untuk membuat bunga-bunga tersebut untuk mekar butuh kerja keras dan waktu yang lama. Usaha Kain seolah sia-sia. Odysseus mencoba menghibur Kain bahwa dia akan membantunya untuk kembali menumbuhkan bunga-bunga yang layu dengan bantuan kosmonya dan juga air.
Odysseus sangat bangga kepada Kain karena menjadi pria yang baik dan juga berpesan jangan pernah menghilangkan perasaannya. Beberapa hari berlalu, Odysseus sedang berjalan-jalan di sekitar sanktuari. Ia melihat burung-burung berterbangan di sebuah tower. Ia melihatnya sangat lucu. Tiba-tiba burung-burung yang Odysseus lihat jatuh dan mati karena dilempar oleh seseorang. Ternyata itu adalah perbuatan Abel, kepribadian jahat milik Saint Emas Gemini. Ia tertawa karena berhasil menumbangkan burung-burung yang terbang. Dengan kekuatannya, Abel cukup terkesan. Abel menjelaskan kepada Odysseus bahwa ini adalah salah satu cara berlatih agar menjadi lebih kuat. Dengan begitu, ia bisa melindungi cinta dan keadilan di bumi. Namun Odysseus kurang setuju karena menjadikan nyawa binatang seolah sia-sia. Odysseus pun bertanya apakah Abel yang menginjak-injak tanaman milik Kain. Abel pun membenarkan karena ia tidak suka lelaki yang bertindak seperti perempuan layaknya Kain. Dari sinilah awal Odysseus menyadari bahwa ada dua kepribadian dalam tubuh Kain. Baginya tidak ada sesuatu yang lebih besar yang disembunyikan daripada dua jiwa yang berada di satu tubuh milik Saint Emas Gemini. Kembali ke kuil Gemini. Abel dengan senang hati akan membantu membalaskan dendam Odysseus terhadap Athena. Namun Odysseus menolak dan akan menguasai bumi hanya seorang diri, tidak perlu bantuan dari Abel. Mendengar hal tersebut, Abel sangatlah marah. Ia lalu tidak akan membiarkan Odysseus lewat dengan mudah. Odysseus harus membunuhnya terlebih dahulu. Ditambah menurut Abel, Odysseus hanyalah seorang sen medis yang mempunyai kemampuan penyembuhan bukan untuk bertempur. Odysseus lalu melakukan sebuah gerakan. Ia akan mengeluarkan sifat jahat dari tubuh Saint Gemini yaitu Abel. Abel kemudian kesakitan, seluruh tubuhnya seolah disambar petir. Ia mengira bahwa Odysseus akan membunuhnya dan Kain. Namun Odysseus membantah bahwa ia hanya mengeluarkan jiwa jahatnya dari tubuh Saint Gemini. Kemudian Abel pun tak sadarkan diri. Tubuh Gemini lalu diambil alih oleh Kain, pemilik yang sebenarnya. Ia lalu bertanya di mana Abel berada. Odysseus lalu memegang kepala Kain dan memperlihatkan wajah Abel yang sebenarnya di balik rambut Kain. Abel memiliki wajah hitam yang menyeramkan. Abel marah karena ia dikeluarkan dari tubuh Kain. Odysseus menjelaskan ketika seorang lahir, manusia memiliki sekitar 150 miliar sel otak. Namun akibat dari proses pertumbuhan manusia, sehingga 1/10 dari kelebihan sel mengalami kematian sel. Fenomena tersebut disebut apoptosis. Dalam sel tubuh Saint Gemini memiliki keajaiban. Sel-sel yang menjalani apoptosis yang seharusnya mati di dalam tubuh Gemini malah sebaliknya bertahan, sehingga berkembang dan menjadi dua jiwa di dalam tubuh Gemini. Namun, tubuh manusia memiliki sistem pertahanan diri yang dapat menghilangkan unsur asing di dalam tubuh untuk mempertahankannya kepada kondisi terbaik. Oleh karena itu, keberadaan Abel ditunjukkan untuk menghilangkan keberadaan Kain. Abel berhasil mengembangkan jiwa yang kuat dan itu tumbuh sebagai kebalikan dari Kain yang memiliki sifat jahat. Maka dari itu, Odysseus menghilangkan sifat jahat di diri Kain menggunakan jurus medis rahasia. Sebelum Abel menghilang, ia menyuruh Kain untuk melindungi Athena. Setelah ia menghilang, Kain akan benar-benar sempurna mendiami tubuh Gemini. Odysseus memberitahu bahwa tubuh Gemini sekarang adalah milik Kain seutuhnya. Tanpa harus khawatir, ia diambil alih kembali oleh Abel. Ia sekarang bisa melakukan apapun dengan tubuh tersebut. Kain lalu bertanya apakah benar kebangkitan Odysseus untuk membalas dendam kepada Athena, dan tentunya Odysseus mengiyakan pertanyaan Kain. Odysseus lalu mengajak Kain bergabung dengannya. Namun Kain menolak, dan jika Odysseus terus berbicara tentang pembunuhan Athena, ia tidak akan bisa membuat Odysseus lewat. Kain sadar bahwa ia sangat berhutang banyak sejak ia kecil kepada Odysseus. Kain pun tahu bahwa ia tidak bisa mengalahkan Odysseus. Namun bagi Kain tidak ada pilihan lain selain melawannya. Kain lalu mengeluarkan jurus Another Dimension untuk membawa Odysseus ke dimensi lain. Namun sayangnya jurus Another Dimension dapat digagalkan dengan mudah oleh Odysseus. Ruang dan waktu adalah makhluk terdistorsi. Jurus Another Dimension kini tidak bisa lagi memberikan efek yang hebat di sanktuari karena Odysseus sudah menetralkannya. Dengan kekuatan yang setengah-setengah, Kain berharap untuk menghentikan Odysseus, namun faktanya ia gagal. Di beberapa generasi, Saint Emas Gemini dianggap yang terkuat di antara Saint Emas. Jika Kain ingin mengalahkan Odysseus, ia harus mengeluarkan seluruh kekuatannya dan mengesampingkan masa lalu. Jika tidak, maka Odysseus akan mengeluarkan jurus yang bisa menghancurkan jiwa pada tubuh Kain, seperti yang ia lakukan kepada Abel. Sehingga nantinya tubuh Gemini hanyalah cangkang yang tak memiliki jiwa. Merasa dipancing amarahnya, Kain lalu mengeluarkan jurus andalannya, yaitu Galaxian Explosion, yang menghancurkan tubuh Odysseus secara berkeping-keping.
Nah, itulah untuk video kali ini. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, dan share.